I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You got my head spinning, no kidding, I can't. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Nanda kabarnya pagi hari ini, sehat? Sehat. Semuanya mandi kan? Mandi. Mandi. Coba berdiri semuanya kalau mandi. Rapikan pakaiannya. Sudah rapi? Bagi yang belum masuk, bagi masuk kata masuk semua. Yang laki-laki, yang perempuan sah. Yang perempuan, yang laki-laki ya, yang masuk bajunya ya. Sudah? Kalau sudah, perhatikan di bawah tempat duduknya ada kepala. Kalau ada diambil dulu. Bukan kita tempat dulu. Kita tempat. Sudah bersih semua? Sudah, silakan duduk kembali. Sebelum belajar seperti biasa, ya, kita berdoa terlebih dahulu. Mana ketuanya? Nah, buat apa? Pimpin doanya menjelang belajar. Dulu ya. Nah, baca doa menjelang belajar. Duduk siap. Hormat gerak. Tegak gerak. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni amin. Alhamdulillah, Nanda. Semoga dengan kita berdoa tadi, apa pelajaran yang kita pelajari hari ini, ya, kita bisa memahami, ya, dan sehingga apa yang kita pelajari nanti kita bisa membawa pulang. Biasanya anak-anak cuma mau ke sekolah membawa buku, pulang membawa ilmu. Amin, amin ya rabbal alamin. Pelajaran yang kemarin, kalau kemarin kita belajarnya pelajaran agama, pendidikan agama Islam. Tapi kalau sekarang adalah kita akan membahas yaitunya apa? Tema kita, materi kita adalah yaitunya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya hebat memanfaatkan sampah. Yaitunya P5 proyek penguatan profil belajar Pancasila. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Paham Anda? Jadi Anda kalau tanya nanti, Pak, kemarin kita belajar agama Pak, tapi sekarang enggak Pak. Nah, justru itu Anda. Kita belajar agama, belajar itu bukan hanya belajar agama saja, bukan hanya belajar ilmu agama saja, tetapi ilmu dunia juga kita pelajari. Sebagaimana hadis Nabi mengatakan ini. Siapa yang bisa membaca hadis Nabi? Bismillahirrahmanirrahim. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kata Rasul, barang siapa yang ingin kehidupan di dunia harus dengan ilmu. Wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin kehidupan di akhirat juga dengan ilmu. Wa man arada al-huma fa'alaihi bil ilmi. Dan barang siapa yang ingin kehidupan kebahagiaan keduanya, dunia dan akhirat harus dengan ilmu. Makanya anak-anak kita bukan hanya buku belajar agama saja, ya, ilmu dunia kita juga harus memahami. Apalagi anak-anak yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai sampah. Ya, sebagaimana hadis Nabi mengatakan, kita harus bisa menjaga kebersihan. Kenapa? Kebersihan itu apa? Sebahagian dari iman. At-tahuru satrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi anak-anak, kita harus dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus tahu apa itu sampah. Ya, kita harus memahami sampah, bermacam-macam sampah.
dan kita bisa memanfaatkan sampah yang sudah tidak terpakai itu kan. Itu makanya kita akan belajar mengenai bagaimana kita supaya bisa memanfaatkan sampah. Paham kan? Baik, sebelum itu Anda akan mengabsen dulu. Semuanya ada enggak? Ada enggak yang sakit? Tidak. Tujuan pembelajaran kita kali ini ya dari P5 tersebut adalah yang pertama. Siapa yang bisa membaca? Peserta didik mampu membedakan sampah. Yang pertama, peserta didik kita harus mampu membedakan sampah. Karena sampah itu banyak macamnya Ananda. Ya, ada 2 atau 3. Ya, yang pertama sampah apa? Organik. Dan yang kedua anorganik. Jadi Anda bisa membedakan nanti mana sampah yang organik, mana ya sampah yang anorganik atau yang lain-lainnya. Yang kedua apa? Peserta didik dapat memanfaatkan sampah. Peserta didik dapat memanfaatkan sampah. Jadi tujuan dari Anda sampah tersebut adalah kita bisa memanfaatkan sampah-sampah yang lainnya. Anda bisa membuat berbagai macam-macam produk nanti, ya, supaya bisa menghasilkan ya inovasi yang bisa dipandang oleh mata yang indah dan bisa menghasilkan uang nantinya kalau kita bisa memanfaatkan sampah. Nah, siapa yang tahu apa itu sampah? Siapa yang tahu? Barang yang tidak dipakai lagi oleh manusia. Mantap sekali. Semangat. Allahu Akbar. Betul. Itu adalah sampah adalah yang tidak dipergunakan lagi atau yang sudah dibuang oleh manusia. Ada beberapa macam sampah Anda. 3. Berapa? 3. Yang perempuan berapa? 3. Apa saja? Anorganik. Anorganik. Setelah itu? Ini sampah B3. Yang pertama organik, yang kedua anorganik, yang ketiga B3. siapa yang tahu apa itu sampah organik? Siapa? Sampah yang dapat Sekiranya suaranya. Sampah yang dapat terurai secara alami. Apa maksudnya bisa terurai secara alami? Dia bisa hancur sendiri, ya. Dengan perkembangan waktu, perjalanan waktu dia bisa hancur sendiri. Apa contohnya? Daun, mantap. Apa lagi? Ranting, apa lagi? Kaleng itu tidak masuk. Kaleng masuknya ke mana? Anorganik yang tidak bisa diurai. Makanya Anda kalau yang organik itu nanti bisa diurai, hancur dia. Tapi kalau anorganik itu yang tidak bisa diurai. Itu nanti yang akan bisa kita manfaatkan untuk membuat inovasi, membuat berbagai macam-macam karya. Nanti Anda dari bahan-bahan inilah yang anorganik ini. Yang ketiga, apa contohnya yang lain? Yang anorganik ini, yang tidak bisa diurai apa? Plastik, apa lagi? Botol. Apa? Logam, apa lagi? Kaca, itu tidak bisa diurai Anda. Walaupun sekian tahun lamanya di dalam tanah dibuang, ya, tidak akan hancur. Anda, kita harus bisa menjaga kebersihan. Sampah itu kita buang, kita bakar, supaya apa? Supaya tidak terjadi penyakit. Karena sampah itu Anda kalau dibiarkan berserakan, yang pertama sekali itu akan membuat lingkungan menjadi kotor. Yang kedua akan menimbulkan penyakit. Yang ketiga, kalau seandainya kita masukkan ke dalam air atau kita buang saja ke selokan, itu akan menyebabkan banjir. Ikan-ikan yang di dalamnya akan mati. Itu Anda. Ada sampah apa saja? Siapa yang bisa membedakan? Memberikan sebuah contoh organik apa?
Contohnya, apa contohnya? Itu sudah disebutkan tadi. Apa contohnya yang sampah organik itu? Setelah itu anak-anak kita sudah bisa membedakan sampah, sampah organik, sampah anorganik, sampah B3. Setelah itu apa dampak sampah terhadap lingkungan? Apa? Apa? Polusi. Apa lagi? Hah? Kehilangan habitat. Kalau kita masukkan ke dalam selokan, ikan-ikan yang di dalam itu akan mati, akan punah. Setelah itu apa lagi? Penyakit, menimbulkan penyakit. Banyak orang yang gatal-gatal, ya, karena airnya tidak bersih. Kenapa? Karena dia mandinya sembarang hebat saja air, padahal di sana ada orang yang buang air besar, ya, ada orang yang membuang sampah di sana. Mereka mandi, makanya gatal. Itu anda, kalau seandainya kita tidak bisa mengelola sampah dengan baik, akan menimbulkan bencana. Itu adalah polusi udara lah, setelah itu penyakit lah, kehilangan apa lagi? Kehilangan habitat lah, dan yang paling fatal sekali adalah menimbulkan banjir. Itu anda. Nanti akan kita lihat videonya ya. Setelah itu anda setelah menonton video nanti dari sampah ini, video sampah ini anda, minggu besok kita akan membuat bahan proyeknya dari sampah yang kita manfaatkan nanti. Oke, paham sampai sana anda? Paham. Baik anda. Perhatikan ke bawah videonya. Yang pertama. Anda perhatikan videonya ya. Yang kedua, sampah sulit membusuk. Dan yang ketiga adalah sampah B3. Sampah mudah, biji dan kulit buah, sisa sayuran, sisa makanan, dan lainnya. Sampah sulit membusuk. Sampah sulit membusuk adalah sampah yang memiliki sifat tidak mudah membusuk secara alami. Sampah ini memerlukan waktu yang lebih lama untuk membusuk, yaitu sekitar 2 minggu sampai beribu-ribu tahun. Contohnya, botol plastik, tas kresek, buku bekas, pembungkus makanan, baju bekas, dan lainnya. Sampah B3. Sampah B3 adalah sampah yang mengandung bahan beracun dan berbahaya. Sampah ini dapat menyebabkan penyakit, mengancam keselamatan, mencemari lingkungan, sehingga harus dipisahkan dengan jenis sampah lainnya. Contohnya, batu baterai, masker sekali pakai, puntung rokok, jarum suntik bekas, dan apa itu reuse, dan recycle? Dilansir dari laman Waste for. Itu mengenai video sampah tadi anda. Paham kan sampai sana? Ada. Jadi sampah itu kalau seandainya tidak dibuang, ya, akan menimbulkan bencana atau penyakit dan segala macamnya. Baik anak-anak, tugas kalian untuk minggu besok, ya, bawa sampah, ya, yang tidak terpakai, yang bisa dimanfaatkan oleh manusia, yang bisa kita membawa kerajinan di sekolah nantinya. Ya, minggu besok kita akan membuat sebuah kerajinan atau praktek membuat karya dari sampah yang sudah terbuang tersebut. Ya, terserahlah mau apa yang akan kalian bawa. Ya, mau karton, tutup botol dan segala macamnya, terserah. Yang pentingnya besok hari pertemuan selanjutnya kita akan membuat sebuah karya yang bisa menghasilkan yang indah. Seperti ini adalah. Yang ini. Ini adalah sebuah yang berasal dari sampah, tapi bisa dimanfaatkan sehingga menghasilkan, ya, yang indah. Paham kan? Minggu besok dibawa ya. Insya Allah minggu besok Bapak akan membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompoknya ditugaskan nanti membuat sebuah inovasi atau karya dari
bahan yang Ananda bawa itu. Paham? Nah, ini akan menjadi beberapa kelompok, nanti ada 2 atau 3 kelompok disuruh nanti. Ananda membuat sebuah karya dan Ananda bisa menghasilkan nanti yang sudah dan menghasilkan 2 nanti. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang Bapak sampaikan kemarin, ya. Pada hari ini, pertemuan kita kali ini, kita akan membuat sebuah karya atau proyek dari barang-barang bekas atau bahan bekas yang sudah tidak terpakai. Bapak nanya dulu Ananda, dibawa kah? Ada yang bawa? Ada. Mana coba lihat ke Bapak. Nah. Ya ini? Buat anyaman. Sudah dibawa bahannya kan? Sudah. Kalau yang kelompok ini apa dibuat? Bunga. Ya, sudah dibuat alat-alatnya semua. Sudah penting lengkap ya. Nah, sekarang Ananda boleh seperti apa yang Ananda inginkan buat seindah mungkin supaya pelajar apa nantinya bisa ditempel di sekolah, di dinding dan segala macamnya, ya, sehingga menghasilkan warna atau yang baik lah pokoknya. Nah, silakan dikerjakan, kerjakan sama-sama. Nah, ya ini buat anyaman, sudah dibawa bahannya kan? Sudah. Kalau yang kelompok ini apa dibuat? Bunga. Ya, sudah dibuat alat-alatnya semua. Sudah penting lengkap ya. Nah, sekarang Ananda boleh seperti apa yang Ananda inginkan buat seindah mungkin supaya pelajar apa nantinya bisa ditempel di sekolah, di dinding dan segala macamnya, ya, sehingga menghasilkan warna atau yang baik lah. Ya. Pokoknya buat seindah mungkin, sebagus mungkin, Anda bisa nanti, ya, enak dipandang. Ya. Kalau enak dipandang, kalau bagus, cantik, enak tak dipandang? Enak tak? Ya, enak buat seindah mungkin. Wah, ini bagus nih. Kayak bunga ya. Oh, bagus. Mantap. Ini hebat nih. Nah, yang perempuan. Nah, coba perhatikan, coba lihatkan Bapak, ayo. Wah, ini bagus nih, subhanallah, ini bagus sekali nih ya. Ini apa bahannya ini? Bapak saja bahannya? Tutup botol, terus gunting, lem, terus pipet. Apa lagi? Ini apa? Tutup botol. Ini plastik ya, plastik mie. Oh, jadi inovasi bagus Ananda ya. Subhanallah. Iya. Nah, kalau yang ini
Ini apa? Bahannya apa saja ini? Apa? Lem. Lem. Apa? Ting. Oh ya, ini apa ya? Kartonnya tidak dipakai di belakangnya ya. Anak-anak bisa. Ini bagus nih kalau ditempel bagus ini. Bagus nggak? Subhanallah, bagus ya. Oke. Kalau ini udah siap. Ya. Ini bahannya dari apa tadi anak? Ting. Dari steak. Apa lagi? Lem. Lem. Iya, ini kayak rumah ya, kayak di apa? Nah, anak-anak sudah membuat semuanya kan? Sudah paham? Anak-anak bisa mempergunakan sampah yang tidak terpakai itu. Anak-anak bisa membuat sebuah karya yang sangat bagus, ya. Dan itu bisa anak-anak bisa memotivasi kita nanti supaya apa? Kalau seandainya ada sampah yang bisa dimanfaatkan, kita manfaatkan. Kan ada yang bisa menjadikan uang, menghasilkan uang nanti ya, dan segala macamnya. Yang jelas kayak ini bagus nih, ditempel berwarna-warna, ini bagus, kreatif anak-anak ini. Apalagi ini ya, ditempel ini bisa menjadi enak dipandang nantinya. Bagus, ya. Itu anak-anak pelajaran kita kali ini, yaitu dengan membuat proyek. Anak-anak sudah selesai mengerjakannya. Ya, semoga kedepannya anak-anak bisa lebih kreatif lagi. Masih semangat untuk belajar? Masih. Kalau masih, coba berdiri semuanya. Ayo. Berdiri semua. Ya. Kita break sebentar ya. Coba gini kan tangannya. Pegang bibir. Nah, berarti anda semuanya sudah bagus ya. Subhanallah, ya, tepuk tangan semuanya. Kita semuanya. Baik. Ya. Kita simpulkan. Ya. Kita simpulkan pelajaran kita hari ini. Ya. Minggu yang kemarin kita sudah membahas mengenai sampah. Dan minggu sekarang kita sudah membuat proyek, ya, karya dari sampah yang tidak dipakai itu. Anda bisa menghasilkan berbagai macam proyek, ya, sehingga itulah manfaatnya sampah dalam kehidupan kita sehari-hari Anda, bukan hanya lingkungan saja. Baik, apa kesimpulan dari pelajaran kita kali ini anak-anak dari sampah tersebut? Apa kesimpulannya? Yang pertama apa? Sampah adalah yang harus kita tangani bersama. Tidak harus satu orang saja, kita harus membersihkan semuanya perkara-perkara yang ada. Kita kelola sampah dengan sebaik-baiknya. Supaya apa anak? Supaya lingkungan kita menjadi nyaman, apalagi lingkungan sekolah kita. Pandai membuat meletakkan sampah pada tempatnya. Setelah itu apa lagi? Pengelolaan sampah yang baik akan membantu menjaga lingkungan, mencegah dampak negatif bagi kesehatan. Jadi kita harus menjaga lingkungan kita supaya apa? Supaya badan kita terhindar dari segala macam penyakit. Dan selanjutnya apa? Setiap orang Termasuk siswa memiliki peran penting dalam mengurangi sampah dan mengelola dengan baik. Setiap orang termasuk siswa memiliki peran penting dalam mengurangi sampah dan mengelola dengan bijak dengan baik. Bisa memanfaatkan sampah tadi Anda. Mengelola sampah dengan bijak atau dengan baik seperti Anda yang telah kalian buat itu. Itu semuanya dari sampah, tetapi bisa menghasilkan inovasi yang baik itu Anda. Baik Anda, bagaimana pelajaran kita hari ini? Bagaimana? Senang. Apa yang Anda pahami dari pelajaran kita ini? Bisa memanfaatkan sampah, bisa membedakan sampah, mana sampah yang organik dan organik. Setelah itu Anda kita bisa memanfaatkan sampah menjadi bahan yang bermanfaat. Baik Anda sampai di sana, ada pertanyaan Anda? Ada pertanyaan? Tidak. Kalau tidak, kita cukupkan pelajaran kita kali ini, ya, dengan membacakan
Alhamdulillah Bil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.